Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal-soal persiapan ujian semester untuk matematika. Ini untuk kelas 8. Oke. Soal-soal yang kita bahas di sini itu udah sesuai sama soal-soal kisi-kisi soal yang diberikan oleh sekolah. Oke. Mudah-mudahan dapat membantu buat belajar untuk ujian nanti. Nah, kita akan ngebagi pembahasannya dalam 3 buah video. Ini video pertama ngebahas soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Oke, video berikutnya akan ngebahas sisanya. Nah, soal pertama, kita punya gambar segitiga siku. Ditanya, dalam teorema Pitagoras berlaku hubungannya seperti apa antara sisi-sisi P, Q, sama R. Pada materi Pitagoras, kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, kalau ini kita sebut dengan sisi X, ini sisi Y, ini sisi Z misalkan, maka hubungan antara ketiga sisi-sisinya ini nanti dapat kita nyatakan dalam bentuk Z kuadrat. Apa itu Z? Sisi miringnya. Oke, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, X kuadrat yang ditambah sama Y kuadrat. Atau kalau kita mau mencari X, maka nanti X kuadrat sama dengan Z kuadrat yang dikurangi sama Y kuadrat. Atau kalau kita mau mencari Y-nya, berarti Y kuadrat itu sama dengan Z kuadrat yang dikurangi sama X kuadrat. Nah, di gambar ini sisinya itu P, Q, sama R. Sesuai dengan rumus Pitagoras, maka persamaan yang bisa kita buat yang pertama, kalau P yang mau kita cari, maka P kuadrat itu sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Pokoknya yang sisi miring, yang lainnya dijumlahkan, tapi pakai kuadrat tiga-tiganya. Oke? Kalau mencari yang sisi siku-sikunya, ini yang tegak sama yang rebahnya ini disebut dengan sisi siku-siku. Kalau sisi miring namanya nanti hipotenusa. Kalau kita mau mencari yang Q misalkan, maka Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat yang dikurangi sama R kuadrat. Atau kalau kita mau mencari R-nya, berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat yang dikurangi sama Q kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita pilih di antara 4 ini mana yang sesuai sama persamaan yang ada di sana. Yang ada di sini yang mana? R kuadrat sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Oke? Ini soal nomor 1. Kita lanjut. Soal nomor 2. Diketahui sebuah segitiga siku-siku. Kita masih ngebahas segitiga siku-siku. Panjang hipotenusanya 26 cm. Segitiga siku-siku. Hipotenusa adalah istilah untuk sisi miring. Oke? Jadi kita anggap sisi miringnya Z. Nah, Z-nya katanya nilainya 26 cm. Panjang salah satu sisi yang lain, bisa yang tegak, bisa yang datar. Kita anggap yang datar, X misalkan, itu 10 cm. Yang ditanya, berapa panjang sisi siku-siku yang lainnya? Yang ini, kita anggap ini Y. Nah, Y-nya berapa? Tadi, kalau kita mau mencari sisi pada segitiga siku-siku, tinggal pakai Pitagoras. Nah, kalau kita mau mencari Y kuadrat, itu nanti sama dengan Z kuadrat yang dikurangi sama X kuadrat. Pokoknya kalau mencari yang tegak atau yang datar, kuadrat, maka selalu yang miring kuadrat kurangi yang satu lagi dikuadratkan. Z kuadrat kurangi X kuadrat. Oke? Kalau mau nyari yang miring, nanti ini ditambah. Z kuadrat, berapa nilai Z-nya? 26 kuadrat. X kuadrat, berapa nilai X-nya? 10 kuadrat. Nah, berapa nilai 26 kuadrat? 26 kuadrat berarti 26 kali 26. Coba jangan biasakan ngitung kalkulator, manual aja. 6 kali 6, 36. Di sini 3. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. 2 kali 6, 12. Jadi 1 nanti di sekarang. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Maka jadi berapa? 676. 676 dikurangi 10 kuadrat. Berarti kurangi 100. 576. Y kuadrat 576. Berarti kalau Y saja, akar dari 576. Nah, berapa akar 576? Perkirakan 576 ini berapa kali berapa? Kalau 26 kali 26 kan segini. Berarti ini lebih kecil dari 26. Yang belakangnya 6 berapa kali berapa? 4 kali 4, 16 kan?
6 belakangnya, berarti bisa jadi itu 24. Oke, kalau langsung hafal ya tinggal tulis. Ini kalau 4 kali 4, 16, 1, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9, 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Tambahkan 6, 7, 1, 5. Benar, 24 kuadrat. Berarti akar dari 576 adalah 24. Jadi nilai sisi yang lainnya adalah 24 cm. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Oh iya, kalau mau download soalnya, kalau mau dikerjakan terlebih dahulu, baru lihat pembahasan ini akan lebih bagus. Download soalnya, link download soalnya ada di deskripsi video ini, di bawah. Oke? Silahkan download, lalu kerjakan, baru lihat pembahasan ini. Biar belajarnya jadi makin efektif. Nomor 3. Bilangan berikut yang bukan merupakan triple Pythagoras. Oke. Yang mana yang bukan triple Pythagoras? Triple Pythagoras bisa kita ketahui. Oke. Yang pertama dengan cara uji satu-satu. Yang A itu kan 5, 12, 13. Yang paling panjangnya siapa? 13. Berarti 13 kuadrat cari berapa? Sesuai rumus Pythagoras, 13 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua lainnya. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Selalu yang paling panjang dicek. 13 kalau dikeluarkan jadi berapa? 169. 5 kuadrat, 25. 12 kuadrat, 144. Jadi berapa itu? 169. 169 sama dengan 169. Benar. Berarti ini benar. Triple Pythagoras. Yang ditanya yang bukan. Yang B, 6, 8, 16. Siapa yang paling panjang? 16. Berarti 16 kuadrat. Coba cek, benar nggak sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat? Berapa 16 dikuadratkan? 16 dikali 16. 256. Oke? 6 kuadrat, 36. 8 kuadrat, 64. Berapa 36 tambah 64? 100. 256 sama dengan 100? Enggak, salah. Berarti ini bukan triple Pythagoras. Berarti yang bukan triple Pythagoras adalah yang C. Oke? Jadi diuji dengan cara seperti ini. Kalau mau dihafalkan, ada beberapa angka-angka yang termasuk ke dalam triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Yang pertama, angkanya adalah angka 3, 4, 5 dan kelipatannya. Apa maksud kelipatannya? Ya, 3, 4, 5. Contohnya kayak gini, 12, 16, 20. 12, 16, 20. Ini adalah kelipatannya 3, 4, 5. Gimana cara membuktikannya? Coba kalau dibagi 4, semuanya bisa dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4, 20 bagi 4, 5, 3, 4, 5. Sesuai sama ini. Berarti ini benar, triple Pythagoras. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, yang membentuk triple Pythagoras adalah angka 5, 12, 13. Serta kelipatannya dan kelipatannya. Oke? 5, 12, 13. Nih. Yang ketiga, yang termasuk triple Pythagoras, itu adalah yang ini, 8, 15, 17. 8, 15, 17. Dan kelipatannya juga. Terus yang sering juga, 7, 24, 25. Dan kelipatannya. Ini yang triple Pythagoras yang sering dipakai. Oke? Nah, kalau ada yang ketemu yang betul-betul kayak gini, ya tinggal dicek. Atau enggak, cek aja satu-satu seperti yang tadi. Sip? Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Sebuah tangga panjangnya 6,5 meter bersandar pada sebuah tiang listrik. Ada tiang listrik, kemudian ada tangga yang nyandar ke tiang listrik. Berarti tangganya miring ya. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik ada 2,5. Ini tangga. Panjang tangganya berapa? 6,5 meter. Tangganya ini miringan kan, menyandar di tiang listrik. Ini tiang. Terus yang diketahui jarak dari ujung tangga, bawah tangga ke tiang listrik, berarti yang di bawah ini itu jaraknya 2,5 meter. Yang ditanya, maka tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga adalah berapa? Berarti yang ini berapa ini? Oke, yang tingginya ini berapa? Kita anggap misalkan ya ini seperti biasa, ini Z, ini X, yang ditanya adalah Y. Maka tinggal gunakan apa? Rumus Pythagoras.
untuk mencari y kuadrat itu sama dengan z kuadrat yang kita kurangi sama x kuadrat. 6,5 kuadrat dikurangi sama 2,5 kuadrat. Nah, berapa nilai dari 6,5 dikuadratkan? 42,25. 2,5 dikuadratkan, coba hitung manual, 6,25. Kalau ini kita kurangkan, oke, 42,25 dikurangi 6,25 dapat berapa? 36. Y kuadratnya 36, berarti Y sama dengan akar 36. Berapa akar 36? 6. Maka jawabannya adalah B. Oke? Kita lihatkan nomor 5. Nah, ini masih berkaitan sama segitiga siku-siku. Diketahui ada gambar segitiga siku-siku dengan sudut A 30 derajat. Jika besar A-nya 30 derajat dan panjang AB, AB berarti yang bawah ini 5 akar 3 cm, maka panjang BC dan AC berturut-turut adalah. Oke, nah ini berkaitan sama perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut-sudut tertentu. Ada beberapa segitiga siku-siku yang dibahas khusus sudutnya. Yang pertama, kalau sudutnya 30 derajat. Kalau sudutnya ini 30 derajat. Ini kita anggap Y, ini X, ini Z. Maka berlaku nanti nilai Y kalau dibandingkan sama Z, Y dibanding Z itu sama dengan 1/2. Y dibanding Z 1/2. Kalau X dibandingkan sama Z, maka itu nanti adalah akar 3/2. Oke? Nah, kalau Y dibandingkan sama X, Y dibandingkan sama X, maka itu nanti dapatnya 1/akar 3. Oke? Ini perbandingannya. Kalau sudutnya 30 derajat. Nah, kalau sudutnya 60 derajat, dia ada 2 yang sering ditanya. Ada 3. 30, 45. Kalau 45 derajat, ini juga X, Y sama Z. Kalau dia 45 derajat, maka Y per Z-nya itu sama dengan 1/akar 2. X per Z itu juga sama dengan 1/akar 2. Dan Y per X itu nilainya sama dengan 1/1. Jadi sama nilai Y sama X-nya. Kalau 45 derajat. Nah, kalau 60 derajat, kalau ini 60 derajat, maka kita bandingkan Y, X sama Z-nya. Y per Z, kalau dia 60 derajat, maka itu nilainya adalah akar 3/2. Oke? X dibagi Z itu sama dengan 1/2. Dan Y dibagi X itu sama dengan akar 3. Ini perbandingan-perbandingan. Oke? Ini terpaksa dihafalkan. Nah, sekarang lihat. Segitiga ini sudutnya berapa? 30 derajat. Oke? Yang diketahui yang 5 akar 3. 5 akar 3 ini berarti kita sebut sebagai X. Yang ditanya, Z-nya berapa? BC berapa? AC berapa? Jadi cari Y dulu, baru cari Z dulu. Nah, karena sudutnya 30 derajat. Sudutnya 30 derajat. Berarti pakai perbandingan yang mana? Yang ini. Oke? Kita udah punya X. Kita mau nyari Y sama Z. Berarti gunakan Y per X sama Z per X nanti. Y per X itu nilainya berapa? 1/akar 3. Nah, masukkan angka. Berarti Y dibagi X. X-nya berapa? 5 akar 3. 5 akar 3 sama dengan 1/akar 3. Akar 3-nya bisa kita coret. Oke? 5 kali silang ke sana. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 5. Oke? Nah, untuk mencari Z, gunakan perbandingan. Ini kok X per Y? Ini X per Z nih. X per Z. Gunakan X per Z. X per Z sama dengan akar 3/2. Oke? X-nya 5 akar 3 dibagi Z sama dengan akar 3/2. Nah, akar 3 ini boleh kita coret dulu. Oke? Terus kali silang. Z-nya kalikan ke atas karena dicoret, maka tinggal angka 1. Z kali 1, Z. 2 kalikan ke sebelah sana. 2 kali 5, 10. Berarti Z sama dengan 10. Maka jawabannya 5 sama 10. Y-nya 5, Z-nya 10. Oke? Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian lingkaran. Nomor 6.
yang mana yang disebut sebagai apotema? Oke, kita bahas dulu tentang lingkaran. Kalau kita punya lingkaran, maka ada beberapa bagian pada lingkaran ini yang penting dan yang paling sering ditanya. Ini anggap ini sudut pusat lingkaran. Kita anggap ini sudut O. O sama dengan pusat lingkaran. Nah, kalau O ini kita tarik ke sebelah, maka garis ini kita sebut sebagai jari-jari. Oke, ini juga jari-jari. Anggap ini A, anggap ini B. Nah, bidang OAB ini, OAB itu nanti kita sebut sebagai juring. OAB sama dengan juring. Yang mana yang juring? Ini yang juring, yang diarsir ini. Oke? Ini kita sebut sebagai juring. Jadi juring itu kayak potongan pizza lah pada lingkaran. Lingkaran yang kita potong sebagian, itu namanya juring. Nah, kalau garis AB, kalau kita kasih tanda, garis AB yang melengkung ini kita sebut sebagai, yang melengkung ini nanti kita sebut sebagai busur. Jadi AB yang melengkung disebut sebagai busur. Busur AB. Oke? Terus kalau AB-nya lurus ke bawah, kalau AB yang lurus pakai warna lain lah. Ini warna orange. Nah, AB yang lurus ini kita sebut sebagai tali busur. Garis AB yang lurus itu namanya tali busur. Oke? Terus kalau seandainya yang AB antara yang lurus sama yang melengkungnya ini, antara tali busur sama busurnya, kita arsir, kita kasih arsirannya warna merah misalkan. Nah, arsiran yang warna merah ini nanti kita sebut sebagai tembereng. Kalau OAB yang juring itu tadi yang ini. Jadi kalau juring dari pusat sampai garis lengkungnya, itu namanya juring. Kalau yang ini saja, yang merah ini saja, itu namanya adalah tembereng. Oke? Ini bagian-bagian penting pada segitiga. Terus ada satu lagi. Kalau kita tarik garis lurus dari AB ke titik O, kita ambil garis tegak lurus dari AB ke titik O. Dari O ini ada garis tegak lurus ke sana, yang warna hijau ini. Oke? Jelas, mudah-mudahan jelas. Nah, yang warna hijau ini nanti kita sebut sebagai apotema. Apotema. Jadi apotema itu adalah yang garis tegak lurus dari pusat ke tali busur AB. Berarti kalau ini O, yang mana kita sebut apotema? Yang tegak lurus ke garis AC. Oke? Berarti ini yang apotemanya. Berarti apotemanya yang mana? Garis OE. Jadi jawaban di soal ini adalah C. Oke? Ini perhatikan baik-baik bagian-bagian penting dalam lingkaran. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Ini ada lingkaran, di dalamnya ada garis-garis. Kalau kita punya sebuah lingkaran, kita balik ke gambar lingkaran tadi. Ini ada lingkaran. Oke? Nah, kemudian ini titik pusatnya. Titik pusatnya misalkan kita anggap sebagai titik O. Kalau titik pusatnya ini ada garis kita tarik ke lingkarannya. Nah, sudut ini nanti kita sebut sebagai sudut pusat. Jadi sudut ini nanti disebut sebagai sudut pusat. Sudut pusat. Kenapa disebut sebagai sudut pusat? Ya karena berada di pusat lingkaran. Oke? Terus kemudian kalau seandainya kita tarik garis lain, ada garis di sini. Oke. Oh, ini harusnya arahnya sama. Oh, salah. Oke. Kalau dia tariknya dari sini nih, dari Nah, ini garisnya. Terus dari sini juga kita garis. Ketemu di sana. Kalau ini disebut sudut pusat, maka yang ini nanti disebut sebagai sudut keliling.
sudut keliling. Sudut pusat misalkan kita anggap nilainya P, ya, pusat P. Yang sudut keliling misalkan kita anggap namanya K. Jadi di sini sudut K, ini sudut P. Maka hubungan antara keduanya, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, jadi aturannya itu, jika sudut pusat dan sudut keliling, sudut pusat tadi namanya apa? P, sudut keliling namanya adalah K, dan sudut keliling atau K menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Yang mana yang busurnya? Kalau ini kita anggap titik A, ini titik B, maka garis lengkung ini adalah busur AB yang sama-sama dihadap oleh sudut pusat dan sudut keliling. Ini sudut pusat ngadap ke bawah sini, ngadap ke AB. Sudut keliling juga ngadap ke bawah, ngadap ke AB. Ketika mereka menghadap busur yang sama, maka nilai sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Sudut yang berada di pusat nilainya 2 kali dari sudut keliling. Nah, sekarang lihat soal ini. BAC katanya 40 derajat. Berarti sudut yang ini 40 derajat. Oke? BAC ini statusnya sudut pusat atau sudut keliling? Berada di pusat atau berada pada garis keliling lingkaran? Berada di garis keliling lingkaran. Di sini letaknya. Oke? Maka ini kita sebut dengan sudut keliling. Kelilingnya sudutnya 40 derajat. Yang ditanya sudut BOC. BOC. Sudut pusat atau sudut keliling ini? Sudut pusat. Apakah mereka menghadap busur yang sama? Yang 40 derajat ini menghadap busur BC. Oke? Yang O, yang sudut pusatnya juga menghadap busur BC. Karena menghadap busur BC, maka besarnya berlaku persamaan ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kali 40 derajat. Jadi berapa? 80 derajat. Maka jawabannya adalah A. Oke? Gampang. Lanjut, soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut. Berapa nilai X? Kalau kita punya segi 4 seperti ini, yang di atasnya 102, yang ditanya X-nya berapa? Cara pertama, kita gunakan prinsip sudut pusat sama sudut keliling. Ambil pusatnya dulu. Oke? Nah, kalau ini 102, maka yang menjadi sudut pusatnya adalah bukan yang di depannya ini ya, yang di sini. Karena dia menghadap arah yang sama. Yang 102 menghadap ke bawah, yang pusat yang ini juga ngadap ke bawah. Berarti ini nilainya 2 kali dari 102. Oke, berapa 2 kali 102? Berarti 204 derajat. Nah, satu buah lingkaran, total sudutnya adalah 360 derajat. Kita anggap ini misalkan nilai Y. Nah, 204 sama Y ini, itu nilainya adalah 360 derajat. Y tambah 204 sama dengan 360 derajat. Sudut total pada sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Berarti kalau Y saja, 360 derajat dikurangi sama 204. Jadi berapa nanti? 156 derajat. Oke? Nah, Y ini statusnya sudut pusat. Sudut kelilingnya siapa? Si X. Oke? Berarti hubungan Y sama X, Y itu nilainya sama dengan 2X. Y sama dengan 2 kalinya X. Karena X kelilingnya dan Y adalah sudut pusatnya. Jadi 156 sama dengan 2 kali X. Kalau mau kita jadikan X, ini tinggal kita bagi 2. 156 bagi 2, 78 sama dengan X. Maka X-nya 78 derajat. Oke? Atau kalau kita ketemu segi 4 di dalam sebuah lingkaran. Pada segi 4 yang sudut-sudutnya pada garis lingkaran seperti gambar itu. Jadi kalau kita punya sebuah lingkaran, terus di dalam lingkarannya ada segi 4. Misalkan segi 4-nya, nggak harus segi 4-nya beraturan, nggak beraturan juga boleh. Ini segi 4-nya. Oke, ini kita geser ke sana. Gimana gesernya? Ya, anggap aja ini segi 4-nya berada sudutnya di pojok-pojoknya berada di lingkaran. Maka sudut yang berhadapan, kalau ini kita anggap dengan sudut A, ini sudut B, lalu ini sudut C sama sudut D,
Maka yang saling berhadapan kalau jumlahkan adalah 180 derajat. A tambah B itu 180 derajat. Oke, A saling berhadapan dengan B, maka nilainya 180 derajat kalau dijumlahkan. D ini berhadapan dengan siapa? Dengan C. Berarti D yang ditambah sama C juga 180 derajat. Oke? Ini biar lebih cepat kita bisa gunakan ini. Nah, 102 sama X ini saling berhadapan nggak? Iya, dia berada pada segi 4 di dalam lingkaran. Karena saling berhadapan dia, maka 102, jadi cara duanya pakai ini, si X ditambah 102 itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau X saja, 180 kurang 102, maka jawabannya 78 derajat. Nah, ini yang lebih cepat. Oke? Lanjut ke soal nomor 9. Nah, sekarang kita ngebahas keliling sama luas lingkaran. Oke? Pada sebuah lingkaran, kalau diketahui jari-jari, ini ke sini kita sebut sebagai jari-jari R. Maka kalau kita mau menghitung luas, itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Dan ingat, R itu adalah jari-jari, kalau D kita sebut sebagai diameter. Nah, apa hubungan jari-jari sama diameter? Diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari, atau jari-jari setengah dari diameter. Nah, luas rumusnya adalah pi R kuadrat. Berapa nilai pi? Ada 2 nilai pi yang biasa digunakan. Pi itu bisa berupa 22/7, atau pi itu juga bisa menggunakan angka 3,14. Kapan kita gunakan 22/7? Kalau jari-jarinya itu bisa dibagi 7. Jari-jarinya 7, jari-jarinya 14, 21, 28, dan seterusnya. Bisa dibagi 7, maka pakai 22/7. Kalau jari-jarinya nggak bisa dibagi 7, maka pakai 3,14. Kalau keliling, ini rumus luas. Kalau rumus keliling, itu sama dengan 2πr. Oke? Jangan sampai lupa rumusnya, jangan sampai kebalik. Luas pi R kuadrat, keliling 2πr. Nah, di soal ini dikasih tahu jari-jarinya panjangnya 35. Berarti kita dapat R-nya sama dengan 35 cm. Yang ditanya, keliling. Apa rumus keliling? 2πr. Berarti 2 kali pi, pakai pi yang mana? 22/7 atau 3,14? Lihat dari R, R-nya 35. Bisa dibagi 7 nggak? Bisa, maka pakai 22/7 dikali 35. Ada yang bisa kita coret? 7 sama 35 jadi berapa? 5. Oke, kita kalikan dulu, nggak harus 2 kali 2, 2. Bisa 5 kali 2 dulu. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 2, 220 cm. Maka jawabannya adalah B. Oke, jadi kelilingnya 220 cm. Lanjut, soal nomor 10. Yang diketahui keliling, kelilingnya 44, ditanya luas. Oke, keliling katanya 44 cm, maka luasnya berapa? Nah, apa rumus luas tadi? Pi R kuadrat. Yang diketahui keliling, maka sebelum kita mencari luas, cari dulu R-nya berapa. Kalau R-nya udah dapat, jari-jarinya udah dapat, baru masukkan ke sini. Dari mana kita bisa dapat R? Dari rumus keliling. Keliling, kalau diuraikan, apa tadi rumus keliling? 2πr sama dengan 44. Oke? 2 kali, pi-nya berapa? 22/7 dikali R sama dengan 44. 2 kali 22, 44R. Oke? Per 7 sama dengan 44. Nah, sekarang coba, ada 44 di kiri, ada 44 di kanan. Bisa kita coret 44 yang sama-sama di atas, kiri sama kanan. Terus 7-nya tinggal kali silang sana. Karena 44-nya dicoret, tinggal angka 1 di situ. Oke? Sehingga nanti dapatnya, kita dapat nilai R sama dengan 1 kali 7. Berapa nilai 1 kali 7? 7. R-nya udah dapat 7, tinggal nyari luas. Berapa pi-nya? 22/7 dikali R kuadrat, 7 kuadrat. Oke?
7 kuadrat sama aja dengan 7 kali 7 kan? Oke. Bisa kita coret 7-nya 1. Nah, tinggal 22 kali 7. Ayo, coba hitung. 22 kali 7 itu sama dengan 154 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Untuk video ini kita cukupkan sampai sini dulu. Jangan lupa untuk nonton video kedua yang ngebahas soal dari 11 sampai soal 20. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.